Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Om Nanang di Padepokan Rumah Burung Galih atau RBG. Nanti kita ulas macam-macam masalah yang kita butuhkan. Nah, inilah logo RBG. Semoga apa yang nanti saya sharekan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, mari kita ke lantai atas. Kandang ternak minimalis milik saya. Sangat kecil, tapi adanya di atas. Maaf, tangganya agak curam, hati-hati. Kandangnya ada di belakang kamar anak saya. Jadi sangat minimalis banget. Di sini terbagi atas 2 lot ya. Ada lot A dan lot B. Satu lot itu isinya ada 6 pintu. Saya bikin sangat minimalis banget. Jadi ukurannya cuma 55, 75, 125. Saya tumbuk jadi 2. Jadi di atas ada 3 pintu, bawah ada 3 pintu. Kira-kira seperti itu. Ini saya buat berdasarkan memang tempat saya yang sempit, lahan saya yang sempit. Jadi saya mengikuti apa yang saya punya, bukan saya memaksakan saya harus bikin sekian kandang dengan mengorbankan rumah saya jadi kandang ternak. Enggak. Ini cuma ada batas space ini sedikit banget ini banget. Sebenarnya ini ruang jemur, cuma jadi saya pakai untuk kandang ternak. Ya kira-kira seperti itu. Jadi RBG ini berdiri sejak 2012. Waktu itu saya masih bekerja komersial di bank swasta. Jadi sambil kerja saya ternak. Cuma dulu saya tidak beternak anis kembang. Saat itu saya ternaknya murai batu. Waktu itu kandang ini masih berhadapan, di sini cuma dapat jadi 4 pintu doang. Jadi di kanan 2 pintu, di kiri 2 pintu. Cuma
Yang saya rasakan beternak murai batu di lingkungan yang sempit dan padat seperti ini adalah saya nggak bisa memaksimalkan produksinya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Saat itu saya ada rawat anis kembang. Saya tertarik karena memang dia kan kalau bunyi hampir 24 jam. Jadi ngerol, plong, ngerol itu bikin kita senang kan. Lalu saya ikut komunitas, tambah cinta. Dan kebenaran waktu itu konsumsi untuk trotolan-trotolan yang ada di Jakarta ini konsumsinya didapat dari daerah Jawa, Malang. Saya punya pikiran kenapa saya nggak ternak sendiri aja di Jakarta, walaupun lingkungannya seperti ini panas. Toh kita bisa rekayasa gimana biar kelihatan bisa jadi apa, adem, lembab. Karena memang sebenarnya anis kembang ini kan burung yang demam lembab, demen dia sama lembab. Jadi burungnya benar-benar burung dingin. Jadi kita gimana ngadaptasi supaya burung itu kerasan di sini dan bisa berproduksi adalah ya caranya seperti ini sekarang ini. Kita bikin atasnya, maaf dilihat di atas saya pakai ram. Masih saya kasih paranet lagi dan saya tambah lagi pakai cuma udah hancur itu kray. Jadi udara tetap bisa keluar, bisa masuk, cuma dia adem di sini. Terus desain yang saya buat adalah seperti kamar mandi. Jadi saya pakainya kayak dinding kamar mandi lah ya. Karena kan keramik ini sebenarnya nahan dinginnya lama. Jadi saya bikin seperti ini supaya dia dingin terus. Bawah juga basah terus. Jadi nggak boleh sampai kering. Kandang kalau kering kita siram. Jadi sebenarnya itu yang ada sekarang adalah rekayasa saya untuk biar bisa dia bikin adem. Gimana caranya supaya kandang di tempat saya ini bisa suhunya, kalau di sini ada temperatur kontrolnya mungkin sekitar 22 sampai 24 aja. Nggak lebih. Karena memang anis kembang itu butuh yang suhu yang seperti ini. Nggak boleh di atas 30, nggak boleh. Jadi kalau kandang kering, panas, ya, jangan harap dia berhasil. Karena memang seperti itulah. Jadi sebenarnya RBG ini saya beternak anis kembang itu karena saya kecintaan pada anis kembang. Dilala di saat saya mencoba anis kembang breeding, hasilnya lebih baik dan bisa menutupi biaya produksi dan bantu-bantu uang dapur anak bisa sekolah. Akhirnya murai saya jual, saya bikin kandang seperti ini. Jadi karena keterbatasan lahan, maka saya bilang kalau saya bikin cuma 4 pintu doang atau 2 pintu kanan 2 pintu kiri rasanya terlalu boros. Sedangkan anis kembang itu sebenarnya nggak perlu lahan luas. Yang ada sekarang adalah saya bikin kandang yang ukurannya sangat minimalis. Kalau dihitung itu sama kayak kandang murai nomor 1 lah. Cuma 55 dikali 75 dikali 125. Atas bawah. Jadi yang bawah nggak dapat cahaya dong. Dia nggak perlu cahaya. Karena sebenarnya anis kembang itu nggak butuh panas. Jadi dia nggak benar-benar butuh cahaya. Cukup 10%. 10% aja cahaya masuk itu udah cukup. Jadi kalau yang bawah itu dapat dari siang ke sini jebret dapat dia panas. Tapi kalau nggak siang dia nggak dapat. Caranya gimana supaya dia nggak sakit? Karena kan dia nggak boleh gelap juga. Anis kembang itu nggak boleh gelap, nggak boleh terlalu terang. Jadi gimana ya? Saya bantu dengan penerangan. Jadi lampu ini hampir 24 jam, bukan hampir. Memang 24 jam lampu ini nyala. Jadi tiap lampu yang di bawah ini pasti ada lampunya. Masing kandang itu ada lampu 5 watt. Tapi pakainya yang tidak menyilaukan. Lampu LED itu tidak menyilaukan. Jadi tiap kandang itu saya kasih 5 watt. Kecuali kandang atas. Kandang atas itu cukup dari lampu luar. Lampu luar sini cuma 1 aja 20 watt untuk 3 kandang di atas. Tapi kalau yang di bawah rata-rata 5 watt 1 kandang. Jadi semua dapat cahaya. Insya Allah aman dari katarak. Ya breeding AK itu sebenarnya dibilang sulit ya enggak. Karena
eh, dia nggak butuh lahan luas, dia cuma butuh nyaman dan butuh adem. Jadi kalau kira-kira ada dulur-dulur yang pengen ternak, ya beginilah keadaannya. Dengan kandang segini aja saya bisa memaksimalkan hasilnya. Sementara ini saya punya 12 kandang, yang satu saya masih kasih murai, itu saya persilangan seri F. Cuma kebenaran indukan betinanya kemarin egg binding, jadi saya belum dapat betina baru lagi. Satunya lagi saya jalak. Jalak itu karena saya memang suka dengan jalak. Jadi jalak kebo itu sempat produksi di sini, anaknya 2, induk betinanya juga mati juga. Jadi ya tinggal anak dan bapaknya. Jadi dari 12 pintu ini ada 2 pintu yang dipakai untuk jenis lain, sisanya 10 adalah betina dengan jantan cuma 5 ekor aja. Jadi saya sistem poligami dan poliandri. Satu jantan bisa 2, 3 atau 4 betina sekalipun bisa, tergantung dari kebutuhannya. Ya kira-kira seperti itu. Ini keadaannya nih lagi anggram. Ini kalau nggak salah ini mau nelor, mungkin kalau dilihat ada telurnya. Tapi ini ada dia karena kemarin itu jantannya sedang nyulam dulu. Jadi telurnya nggak maksimal, dia cuma 2. Jadi telur sedikit itu bukan karena indukannya jelek, bukan. Mungkin karena pembuahannya nggak bagus, jadi telurnya cuma 2. Kayaknya netasnya cuma nunggal deh, anaknya cuma 1. Jadi saya mau unduh juga. Cuma rada-rada ribet juga ngunduhnya. Ini kan adanya di atas, jadi saya naik-naik. Nanti bisa dilihat anakannya sehat atau enggak. Mudah-mudahan sehat. Jadi bisa saya di situ ya, Om. Ya, ini saya mau ngunduh anak, jadi agak-agak naik juga ya. Agak-agak naik ke atas karena saya memang kandangnya bertingkat. Ya maklum lah, ini peternak kecil yang nggak punya modal seperti inilah. Mungkin kalau kandangnya luas juga saya nggak akan mau bikin yang seperti ini. Iya. Udah saya kasih ring dari umur 2 hari, jalan 3 hari. Jadi ringnya pakai ring press. Ukuran 3,0. Untuk ini yang zong, kayaknya zong. Oh, ada isi tapi nggak netas. Jadi dia nunggal. Telur 2, netas 1. Dan udah saya kasih ring. Ringnya ring ukuran untuk kenari. Ukuran 3,0, kenari Yorkshire atau kenari lokal super. Jadi saya pakai untuk anis kembang. Ya. Jelas ya. Umur 2-3 hari udah dipakaikan di kakinya. Nah, ini masuk umur 5 hari. Hari ini hari kelima ya, kalau nggak salah. Hari kelima nih. Hari kelima saya unduh. Begitu diunduh, angin-angin sebentar seperti ini, tutup aja. Saya biasanya memang kayak gini. Ini proses jadul. Jadi tanpa penghangat nggak apa-apa. Karena kalau dihangatin juga akhirnya nanti malah kepanasan, akhirnya dia kering, dehidrasi. Jadi untuk umur sekitar 3-8 hari itu saya nggak perlu pakai pemanas. Jadi cukup pakai tradisional, besek bekas kroto, tutup. Waktunya buka untuk ngelolo, buka. Selang ngelolo, tutup lagi. Nggak boleh pakai lampu. Tetap masukin inkubator brooder, tapi jangan dilampukan. Jangan dikasih lampu. Karena kalau kita kasih lampu pasti dia kepanasan. Yang penting dia suhu udaranya udah pas, ditutup pakai ini aja. Begitu dia pecah bulu, baru kita pakai lampu. Ini kita kandang sebelah. Jadi satu-satu dulu deh kita bilang. Jadi karena dia poligami itu, kebanyakan yang angrem itu nggak pernah ada jantannya. Jadi dia jantan ini masuk,
Telur 1, telur 2, jantan tak cabut, masuk betina sini. Bersini nelur lagi, betinanya, jantannya tak cabut, masuk betina sini. Jadi itu sistem poligami. Tapi saya juga bikin sistem poliandri juga. Jadi kalau poligami kan 1 jantan bisa 3 betina. Nah kalau poliandri itu kebalikannya. Jadi 1 betina bisa 3 jantan atau 4 jantan. Jadi dia bisa terima jantan mana aja. Misalnya jantan ini kawin sama ini, lalu pindah ke sini, sini udah netes seperti ini, diunduh. Terus jantan yang satu lagi masih, jantan dia yang aslinya masih membuahi betina yang satunya. Nah ini kan posisi nggak ada jantan. Saya pakai jantan yang lain, ngambil dari bawah masukin ke atas, nggak masalah. Karena saya udah terbiasa dibikin poliandri dan poligami, jadi aman. Kira-kira seperti itulah kalau poligami. Ya nanti bahasanya masih kita bahas lagi. Sekarang kita lihat ke lot B-nya. Nah ini lot B. Nah itu ada betina. Betina ini lagi dorong ekor. Jadi tinggal nunggu panjang ekornya, jantan baru bisa masuk. Udah 85-90% betinanya udah pakai produk sendiri. Jadi produk RBG udah mendominasi di sini. Kebanyakan saya pakai betinanya. Kenapa Om Manto pakai betinanya aja, nggak pakai jantannya RBG? Nanti kita ungkap. Karena itu terkait dengan genetika, persentase besar kecil, persentase genetika dapat dari mana, nanti kita ungkap lagi. Jadi tiap kandang ini sebenarnya cuma betina aja. Sisanya adalah jantan cuma 4, itu ganti-gantian membuahi betina-betina yang ada. Dari 12 kandang ini dua saya pakai jenis burung lain, 10-nya pakai anis kembang. Jadi ini ada betina ini pasangan, cuma belum nelor, nunggu nelor, dia nanti pindah ke sini jantan. Mudah-mudahan ini udah selesai. Tapi ini udah siap juga, ring RBG. Yang ini lagi dorong bulu juga. Jadi kalau yang siap tinggal saya masukin jantan cuma gitu aja. Sebenarnya produksi trotolan, kalau kita punya dengan kandang banyak seperti ini, sebenarnya itu cuma apa ya, kayak subsidi silang lah. Di saat yang ini nggak bisa berproduksi, yang di sini berproduksi, kan biaya makannya dia kan bisa dibantu dari yang sebelah sini. Jadi dari 10 kandang yang produksi 3 aja lancar, itu udah cukup untuk membiayai kita hidup kita. Jadi 3 indukan yang udah produksi lancar bisa ngebiayain 12 pintu yang lainnya. Jadi berarti 9 pintu lainnya itu disubsidi dengan 3 indukan. Itu udah cukup. Syukur-syukur semuanya bisa produksi, tapi itu jarang peternak yang seperti itu. Karena kan kita nggak siklus mabungnya. Hari ini dia yang mabung, ini yang enggak, ini mabung gitu. Jadi ganti-gantian, mereka saling subsidi silang untuk buat penghasilan, buat biaya operasional mereka. Anis kembang itu mudah karena pakannya cuma cacing. Jadi di sini juga selalu stok cacing, nggak pernah kosong. Jadi cacing ini nggak pernah kosong. Tiap waktu pasti ada, karena memang butuhnya memang cacing. Ini satu baki ini isinya bisa 5 kilo. Ini full cacing semua tuh. Full cacing semua. Jadi makannya dia memang cacing. Satu baki isinya 5 kilo. Kunci keberhasilan dari anis kembang itulah ya cuma ini doang. Cacing, nggak ada lagi. Karena memang pakan utamanya ini, di alam mungkin gini nih makannya. Tapi bolehlah diseling sama jangkrik atau itu, tapi menurut saya terlalu panas ya kalau jangkrik atau makanan yang lain. Ini udah makanan paling adem lah. Paling adem untuk anis kembang dan paling cocok. Jenis cacingnya macam-macam lah, nggak harus
seperti yang punya saya punya. Di situ tersedianya cacing apa bebas, cuma butuh adaptasi aja. Kalau dia udah terbiasa makan yang merah, kasih yang putih juga pasti ngadaptasi lagi. Jadi biasakan aja. Nah ya cacing semua. Itu udah cacing semua. Cacing semua, termasuk murai. Jadi saya mengaplikasikan murai pun makannya makan cacing juga, alhamdulillah berhasil. Cuma karena ini betinanya juga betina sedang mati egg binding sih kemarin. Telurnya di atas sudah 2, telur ketiga malah nggak bisa keluar. Akhirnya egg binding mati, belum ada betinanya. Ya mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa nemu betina yang bagus. Karena saya pakainya bikin persilangannya persilangan F3, F2. Jadi awalnya saya dulu udah bosen medan silang medan. Jadi saya pengen bikin F itu gunanya untuk ya buat main. Jadi saya bikin waktu pertama kali saya bikinnya medan betina silang Borneo jantan. Sampai dapat anak 2 kalau nggak salah waktu itu. Terus anaknya saya besarkan. Cuma karena saya pengen kurang biaya, anaknya saya kawin sama betina ibunya. Malah hasilnya nggak bagus karena lain blood. Jadi mamanya ibunya F1 itu saya jual terus saya beliin betina baru. Hasilnya malah bagus. Jadinya F2. Sama dirawat sama orang-orang itu udah banyak juga. Sampai ke Comal segala, sampai ke Sulawesi ada. Ya lumayan lah. Cuma Jakarta ya kayak gitu masih rasialis. Kadang-kadang kalau masih ada darah Borneo-nya sama orang dicemooh, makanya untuk daerah itu paling bagus tuh. Tangerang masih oke, karena jawara Tangerang adalah dari seri F.